Selamat datang di Army Channel, berjumpa kembali dengan saya Andreas. Pada video kali ini saya mau berbagi informasi tentang rekrutmen TNI, khususnya untuk TNI Angkatan Udara. Dalam hal ini rekrutmen Bintara PK gelombang 2 tahun 2020, khusus untuk TNI Angkatan Udara. Nah, untuk pendaftaran sendiri nanti akan dibuka pada tanggal 1 Mei sampai dengan 30 Juni 2020. Nah, untuk mendaftar sebagai calon Bintara TNI Angkatan Udara pada gelombang 2 2020 ini ada beberapa persyaratan yang wajib kalian ketahui dulu. Yaitu yang pertama, persyaratan umum. Untuk persyaratan umum, warga negara Indonesia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Berusia minimal 17 tahun 9 bulan dan maksimal 22 tahun pada saat pembukaan pendidikan pertama. Kemudian tidak memiliki catatan kriminalitas yang dilengkapi dengan surat keterangan catatan kepolisian dari Polres tempat. Sehat jasmani dan rohani, tidak sedang kehilangan haknya untuk menjadi prajurit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Jadi untuk semua persyaratan pendaftaran TNI, untuk persyaratan umumnya sama semuanya. Kemudian selanjutnya adalah persyaratan khusus. Nah, untuk persyaratan khusus ini lebih mengarah pada administrasi atau lebih spesifik lagi masalah ijazah. Jadi untuk Bintara PK pria berijazah SMA atau MA program IPA. Kemudian untuk SMK adalah SMA Teknik atau Teknologi. Kemudian pemetaan dan kesehatan, kecuali yang berhubungan dengan pelayaran, perkapalan, pertanian, perkebunan, peternakan, perhotelan, pariwisata, sekolah musik, dan lain-lain akan disesuaikan berdasarkan kebutuhan. Jadi kalau kalian yang berijazah sesuai dengan yang saya sebut tadi, misalnya perkapalan, perikanan, dan lain-lain, ya kalian bisa tanyakan langsung ke lanut setempat apakah ada perekrutan untuk ijazah tersebut atau tidak. Karena di sini tulisannya disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi kalau ada kebutuhan pasti akan direkrut. Kalau tidak ya mungkin tidak direkrut. Khusus untuk yang ijazah yang saya sudah sampaikan tadi. Kemudian selain itu wajib juga kalian melengkapi ijazah dan SKHUN SD, SMP. Dan selain tadi yaitu ijazah SMA-nya. Kemudian kalian fotokopi dan dilegalisir. Nah, berapa jumlah fotokopi dan dilegalisir? Di sini saya sarankan kalian buat aja 10 lembar. Terlepas nanti dipakai berapa, yang penting kalian siapkan lebih. Kemudian dilampirkan juga raport asli. Kemudian selanjutnya untuk syarat ijazah bagi calon Bintara PK wanita. Untuk Bintara PK wanita yaitu ijazah SMA atau MA jurusan IPA dan IPS, serta untuk SMK jurusan manajemen, kesehatan, akuntansi, komputer, administrasi perkantoran, dan pemetaan. Kemudian selain itu juga wajib membawa ijazah dan SKHUN SD dan SMP di luar yang SMA tadi. Kemudian untuk persyaratan tersebut difotokopi dan dilegalisir di sekolah asal. Apabila sekolah asal itu sudah tidak beroperasi lagi, bisa dilegalisir di Dinas Pendidikan setempat. Kemudian wajib juga membawa buku rapor SMA atau SMK asli. Kemudian untuk syarat tinggi badan untuk Bintara PK pria yaitu 163 cm, sedangkan untuk Bintara PK wanita 157 cm, serta berpenampilan menarik. Kemudian yang selanjutnya adalah bersedia menandatangani surat IDP atau Ikatan Dinas Pertama selama 7 tahun bermeterai. Nah, itu dia adalah persyaratan khususnya. Kemudian masih ada juga persyaratan tambahan. Nah, seperti apa persyaratan tambahannya? Kita akan bahas sama-sama. Untuk persyaratan tambahan yaitu yang pertama, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian sanggup mengganti seluruh kerugian biaya yang telah dikeluarkan oleh negara apabila mengundurkan diri sebelum pendidikan pertama berakhir. Jadi pada saat misalnya kalian lulus, kemudian di tengah jalan kalian tidak mampu dan ingin mundur, maka kalian akan kena
persyaratan tambahan poin kedua ini, yaitu sanggup mengganti seluruh kerugian biaya yang dikeluarkan oleh negara pada saat kamu mengikuti pendidikan tersebut. Kemudian untuk persyaratan selanjutnya, bagi yang sudah bekerja secara tetap sebagai pegawai atau karyawan harus mendapatkan persetujuan atau izin resmi dari kepala jabatan atau instansi yang bersangkutan dan bersedia mengundurkan diri dari status pegawai atau karyawan bila lulus dan diterima masuk pendidikan pertama. Kemudian untuk syarat selanjutnya yaitu belum pernah kawin dan sanggup tidak kawin atau menikah selama mengikuti pendidikan pertama sampai dengan 2 tahun setelah lulus pendidikan pertama yang diketahui oleh orang tua atau wali, kemudian lurah atau kepala desa, dan kantor urusan agama atau KUA _catatan sipil setempat dan bermeterai. Nah, surat ini juga nanti akan disediakan oleh panitia pada saat kalian mendaftar ulang. Jadi kalian tidak usah pusing memikirkan masalah ini. Kemudian yang selanjutnya adalah mendapatkan persetujuan dari orang tua bagi calon siswa yang belum berumur 21 tahun atau mendapatkan persetujuan wali bagi calon yang kedua orang tuanya sudah meninggal atau berhalangan tetap yang disahkan oleh kelurahan dan kecamatan di tempat kalian berdomisili. Nah, itu adalah beberapa persyaratan yang harus kalian penuhi jika kalian ingin mendaftar sebagai calon bintara prajurit karir di TNI Angkatan Udara untuk tahun 2020 ini, baik yang mendaftar bintara prajurit karir pria maupun wanita. Kemudian selanjutnya akan saya tampilkan untuk lokasi pendaftaran, jadi kalian bisa lihat sendiri di mana wilayah kalian dan di mana atau di lanut mana kalian akan mendaftar. Nah, silakan kalian saksikan. Nah, untuk kalian yang ingin mendaftar, di sini saya akan bagikan atau berikan informasi tentang tata cara pendaftarannya. Jadi, pertama-tama kalian harus mendaftar secara online dulu. Untuk bagaimana cara mendaftar online, kalian bisa lihat sendiri di website resmi penerimaan TNI Angkatan Udara. Di situ sudah ada tutorialnya. Kemudian setelah kalian sudah mendaftar secara online, kalian lengkapi persyaratan yang diminta. Kemudian kalian laksanakan pendaftaran ulang di lanut setempat sesuai dengan tanggal yang sudah ditentukan. Oke, dari saya itu saja informasi tentang rekrutmen bintara prajurit karir di TNI Angkatan Udara. Semoga informasi ini bermanfaat dan siapkan diri kalian dari sekarang jika kalian ingin mendaftar dan ingin lulus. Persiapan lebih awal akan memperbesar peluang kalian untuk lulus. Demikian dari saya, terima kasih, salam Army Channel.